keberkahan. Dan alhamdulillah dengan penuh keadaan yang sehat ya, berumur panjang sampai hari ini dan kita sudah menyelesaikan tugas, rezeki kita melimpah. Kemudian insya Allah kita juga menambahkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sesuai dengan yang kita butuhkan dan Allah Maha tahu kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita ngeresulo, ngedumal menghadapi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kita butuh air yang banyak, dikasih yang banyak, Bu. Ya, dari kemarin gelutuk terus, panas, 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 nggak hujan-hujan, sekarang dikasih hujan terus, Bu ya. Di mana-mana sampai di tengah kota pun banjir ya. Di tengah kota padahal ini Bandung, Bu, di atas gunung. Kumaha Cirebon itu Bu nya. Dekat dengan apa namanya? Sungai dengan laut. Ya itulah kehidupan kita dan alhamdulillah hari ini kita nikmati air yang kemarin ngabudak banyak sekarang sudah surut. Kemana? Gak usah dipikirin Bu ya. Paling ibu bagian moyan kasur, air punya moyan pokoyan itu ya. Mudah-mudahan yang sedang punya proyek juga yang sedang bangun rumah atau bedah rumah atau ngebedahkan balong gitu ya. Ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Yuk kita tambahkan nikmat kita karena kalau kita tidak niatkan untuk ditambah maka itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Jadi orang yang bersyukur mah harus selalu mohon kepada Allah untuk ditambahkan nikmat. Dan cara nikmat itu ditambah sangat gampang Bu. Kalau Bapak Ibu ingin nikmat ditambah gampang. Syukuri apa yang ada. Pasti ditambah nikmatnya. Ya. Apa Bu ayatnya Bu? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ibu ingin bapak ingin nikmatnya bertambah gampang, syukuri yang ada pasti akan ditambah. Tapi kalau yang ada ini digerundeli malah mungkin ngedumel hatinya mangkel-mangkel ya, maka yang ada pun akan lenyap. Yang ada lenyap berarti azab. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu apa itu azab, azab itu gampang Bu. Yang ada lenyap, cager, nu tadina aya leungit jadi gering. Itu teh azab. Ya. Dan apa Bu? Penglihatan mata yang tadinya jelalatan bisa ngelihat kemana-mana gitu ya, bisa melihat culang-cileng yang bisa dicolong. Akhirnya kemudian jadi agak rabun. Kenapa? Yang bisa dicolongnya udah nggak kelihatan lagi karena udah masuk ke dalam jeruji penjara. Jadi tidak bisa culang-cileng lagi Bu. Ada di jeruji penjara. Nah itu nikmat yang ditangi bahkan disebutnya azab. Mudah-mudahan kita termasuk. Mudah-mudahan beberapa hari ini kita tidak bersama-sama untuk baca Al-Quran. Ini mudah-mudahan kita tetap bersyukur membaca masing-masing, ya. Kenapa? Karena tahu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar. Ya, ya. Hari ini termasuk kita akan belajar bersama-sama dan mudah-mudahan belajar kita hari ini termasuk yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yuk kita niatkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari yang hari ini kita akan baca adalah surat Al-A'raf ayat ke 150 160 ya. 160. Ya. Mulai ayat 160. Surat Al-A'raf 160.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناه نصفتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رججا من السماء
فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Kita lanjutkan 4 ayat ke depan, Bu ya. Dari tadi sudah kita baca 3 ayat, 160, 161, dan 162. Masih ada waktu banyak, kita baca 4 ayat ke depan dari ayat 163 sampai ayat 166 surat Al-A'raf. واسألهم عن القرية التي كانت هادرة البحر إذ يعضون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Kita lanjut ke ayat 164 surat Al-A'raf. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا. معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون. فلما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بئيس وأخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس
فلما أطوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Kita tambahkan satu ayat lagi, ayat 167 ya. Mumpung masih nikmat bacanya Bu ya. Wa idza ta'adzana rabbukum la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al azab. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Masih betah Bu, Pak? Kita tambahkan 3 ayat ke depan biar tambah nikmat makin panjang. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا
تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, 11 ayat yang kita baca hari ini dari surat Al-A'raf ayat 160 sampai ayat 170. Alhamdulillah, selamat bergabung Kang Indra ya dari Radio Kilait FM di Bandung, Kang Ahmad dari Cipamokolan Bandung, Teh Irin dan keluarga dari Cirebon, Kang Agus Jopar Sidik dari Bogor dan keluarga, dan Kang Irwan ya, Kang Irwan dari Berkah Wakaf bersama keluarga. Alhamdulillah. Di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur Saum Tahfidz Al-Quran cabang Cileunyi insya Allah sudah naik dan sudah siap untuk dipasang atap hari ini. Mudah-mudahan besok sudah mulai bisa dipakai ngaji ya. Alhamdulillah, wakaf dari Bapak Ibu yang diamanahkan kepada kami sudah sebagian dikerjakan, ditempelkan dan masih akan panjang perjalanannya. Baik Bapak Ibu, hari ini nikmat kita membaca surat Al-A'raf 160 sampai 170 dan mari kita tambahkan nikmat kita dengan menambahkan pemahaman kita, memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari yang kita baca hari ini, kemudian kita juga bisa mengamalkannya, menambah amalan kita, dan pada saatnya kita juga akan mampu menikmati amalan dan menyampaikan nikmat kita kepada orang lain di sekitar kita. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf mulai ayat 160. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Ini kisah tentang Nabi Musa yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian ini direview kembali, diingatkan kembali bahwa Nabi Musa dengan kaumnya yang namanya Bani Israel yang sudah dibebaskan dari cengkraman penjajahan Firaun di bumi Mesir, kemudian nyebrang ke daerah Palestina ya. Di perjalanan mereka mendapatkan kesempatan untuk diuji oleh Allah dengan kesulitan air, dengan kesulitan makanan, dengan adanya perampokan, dengan adanya berbagai godaan, termasuk godaan dari iblis untuk menjadikan mereka tidak menyembah Allah dengan membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas di bawah komando Samiri. Nah, jadi di ayat ini mengingat kembali bahwa Nabi Musa itu membawa kaum itu 12 golongan. Kaum Bani Israel ini dibagi menjadi 12 sesuai dengan nama anak-anak Nabi Yakub. Ya, sesuai dengan anak-anak Nabi Yakub, 12 kabilah, 12 anaknya masing-masing mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama Nabi Musa terus-menerus, dan sampai sekarang masih ada yang 12 golongan itu ya, menurut keyakinan mereka. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ingat kemana-mana Nabi Musa itu bawa tongkat. Bapak Ibu di sini ada yang punya tongkat?
Ya bikinlah Bu ya, ibu-ibu kasihlah untuk bapak nih yang udah kakek-kakek itu tongkat. Siapa tahu ayah keur ngoel runtah di jalan Bu ya, untuk benerin apa namanya selokan pakai tongkat. Tapi tongkatnya udah ganti-ganti Bu, hiji we tongkat Bu ya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Ini 12 mata air yang di batu tongkat Nabi akibat dipukul tongkat Nabi Musa. Konon kabarnya sampai dengan saat ini masih ngalir 12 mata air. Saya belum ke sana. Ya, mudah-mudahan kita sempat ke sana. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Jadi tepacorokokon. Tempat minumnya ada masing-masing pancurannya. Ya. Dan kami naungkan awan di atas mereka dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Nah, jadi ini kisah tentang bagaimana Allah memberikan nikmat kepada Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Kurang air, dikasih air dengan cara apa? Di tempat gersang, tongkat dipukulkan, maka keluarlah air 12 mata air. Kemudian kurang makan, kurang minum, diturunkanlah manna wan salwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu, maka tidak menganiaya kami, tetapi mereka lah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Jadi kisah ini adalah setelahnya terjadi marahnya Nabi Musa kepada kaumnya setelahnya turun dari Tur Sina membawa 10 firman Tuhan yang namanya kitab Taurat dan mereka sedang menyembah patung anak sapi terbuat dari emas. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi perintah Allah sangat jelas, disuruh tinggal di daerah Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis di Palestina sekarang, dan mereka disuruhnya menundukkan kepala begitu memasuki gerbangnya. Artinya disuruh sopan gitu ya. Kalau masuk ke tempat-tempat tinggal itu yang terutama yang disucikan itu disuruh sopan. Nah, di kita kebablasan asup karena gunung dodongkoan, ibunya asal gitu dodongkan padahal apa namanya guanya tinggi. Nah, hari ke masjid cecilegegan. Bu ya, terus ya, selilah gitu ya. Dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan. Jadi enteng Bapak Ibu disuruh berangkat, diberi nikmat, kemudian nanti begitu masuk ke dalam kota Yerusalem disuruhnya membungkuk. Artinya apa? Tidak menyombongkan diri, jangan congkak. Meskipun yang di situ adalah dulunya galak-galak ya, yang menghuni tempat yang namanya Baitul Maqdis atau Yerusalem itu daerah itu adalah orangnya galak-galak, tidak pernah sopan. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang zolim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Nah, inilah penyelewengan mereka sampai ujung-ujungnya saking terlalu banyaknya penyelewengan yang dilakukan atas firman Allah, atas apa yang diperintahkan Nabi Musa, mereka itu di dalam Al-Quran disebutnya kaum yang maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Mana dimurkai Allahnya? Mereka dibikin linglung di tempat di padang yang namanya Tih selama 80 tahun. Linglung Pak, diazab gitu ya. Nanti kita lihat. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezoliman mereka. Ya. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi Bapak Ibu di kisah sebelumnya Nabi Musa sudah menentukan bahwa ibadah orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel ya, Yahudi itu adalah keturunan dari Yahuda yang baungnya, Bani Israel yang baungnya itu disebutnya Yahudi alias keturunan dari
Yahuda. Kenapa bawang? Nabi Yusuf aja diceburin ke dalam sumurnya. Dan mereka setiap diperintah selalu diselewengkan perintah. Dititah cicing malah ujag-ajig, dititah ujag-ajig malah cicing. Nah, gitu. Siapa yang kayak gitu Bu kira-kira? Kita juga sama, dititah bergerak malah kita diam, dititah diam malah bergerak. Nah, disuruhnya tuh ruku sujud, malah ibu majang jingjung senam. Jadi dititah senam ibunya. Siapa orang yang ruku sujudnya bagus, maka akan sehat. Siapa orang yang pelihara perutnya bagus, maka akan sehat. Kalau kita enggak, orang mah segala didahar ibunya, nu halal, nu haram hantam. Kalau perlu judul ikut, kalau perlu bangke diborong, Bu ya, bang emok diborong. Ari gotong royong tara mayar kan gitu. Nya beas perelek tara mayar. Asli itu Bu, saha teh Bu? Orang maghrib lah kita kadang-kadang ngikutin aja Bu ya. Pak tahu ialah suka banyak dari ketua RW, ketua RT dan juga teman-teman yang jadi pejabat yang suka ngeluhkan. Saya aina mengajak jelema diajak kerja bakti teh. Kecuali kudu disebutkan liwat tos asak buru-buru darah tangguhnya atau lamun disebutkan apa Bu sembako atau apa namanya itu gantungan-gantungan itu paket paket sudah ada maka kumpul. Kalau enggak mangarariung we hareupeun TV masing-masing. Ya, alhamdulillah sakitu ge calager keneh. Nah, ceritanya mereka itu setelahnya sepeninggalnya Nabi Musa, mereka itu kemudian dilarang untuk istilahnya dilarang untuk melakukan kegiatan apapun di hari Sabtu selain ibadah. Jadi sampai sekarang ibadahnya orang-orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Ya, ibadah. Kemenang kerja. Jadi mereka hari Sabtunya itu libur. Kita juga ikut-ikutan libur kebagian. Kalau orang Nasrani liburnya hari apa, Bu? Ahad. Kita juga ikut-ikutan libur. Umat Islam itu disuruh liburnya hari apa, Bu? Jumat. Tapi orang temilu libur sebab naon? Eleh ku Yahudi, eleh ku Nasrani. Ya, suatu saat insya Allah akan libur. Alhamdulillah kemarin sudah dapat kabar saya bahwa bulan Ramadan seluruh anak-anak sekolah diliburkan. Alhamdulillah. Geus mimiti cageurnya. Mari garelo wae ya. Nah, berikutnya adalah mari kita lihat. Mudah-mudahan itu benar Bu berita itu karena baru usulan dan belum benar penetapan. Jadi di hari Sabtu itu mereka dilarang untuk melaut, dilarang untuk mengambil ikan. Tapi apa yang terjadi di hari itu justru ikan banyak ya. Sehingga mereka melanggar aturan. Nah, melanggar aturan kemudian oleh Nabi Sulaiman itu bukan Nabi Musa lagi ya sampai disebut sugan monyet maraneh teh maka jaradilah monyet ya waktu itu. Tapi monyet nu aya di urang mah lain dirinya ya. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa monyet-monyet yang di kita adalah bangsa Bani Israel yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu dia tetap bohong kemudian disumpahin jadi monyet dan benar jadi monyet ya. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengajab mereka dengan ajab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan melepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu monyet yang hina. Gitu ya. Jadi yang bilang itu bukan saya, ternyata di ayat ini disebutkan jadilah kamu monyet. Monyet itu bahasa sopannya kerak. Pak Teguh disebut kerak, biasa, biasa. Maksudnya apa? Kerak, kerasukan gitu ya. Tapi lama disebut monyet ngamuk. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang penduduk suatu negeri bahwa mereka menjadi 3 kelompok. Satu kelompok melakukan pelanggaran dan melakukan tipu daya untuk dapat berburu ikan pada hari Sabtu. Sebagiannya lagi yang telah diuraikan sebelumnya dalam surat Al-Baqarah. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang melakukannya, kelompok yang kedua yang melarangnya, kelompok yang ketiga yang
pipiluan. Disebut apa? Tidak melarang dan juga tidak ikut. Jadi dia sampai kiamat dunia akan tetap seperti itu, Bu. Kalau ada judi online akan ada yang melakukan, termasuk yang mendukung, termasuk yang melindungi, termasuk yang memudahkan, ada juga yang melarang. Ya. Tapi ada juga yang milu. Tapi lamun begitu itu ditangkap, menena terjadi milu. Ya, kira-kira Bapak asukan mana, Pak? Pelaku atau yang melarang, APH kalau diurang, atau penegak, atau yang kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Ya, itu turut. Oh, ya, kalau muning mah di Bandung, kalau kebo itu turut kebo. Ya, yuk lanjutkan ke ayat 167. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahu bahwa sesungguhnya Allah akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini setelahnya sepeninggal Nabi Musa, kemudian umat-umat itu tadi ada berapa? 12 kabilah, kelompok. Kemudian mereka itu terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok yang menjadi pelaku dan juga menjadi bobotoh untuk kejahatan. Kemudian ada yang menolak dan ada juga yang ikut-ikutan. Tergantung musim. Kayaknya kita mah tergantung musim, Bu ya. Ya, menolak tidak, ikutan juga tidak, ya, tergantung musim. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada 2 orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Ya. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil berita, mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata kami akan diberi ampun. Jadi orang-orang yang namanya mengambil Taurat ini, yang namanya sekarang disebutnya Yahuda, mereka itu ya dia mengambil harta dunia. Jadi habis-habisan urusan memperkaya diri. Kemudian mereka apa yang lakukan? Melakukan kejahatan sampai membunuh saudaranya pun, ya, membunuh manusia pun menganggap mereka halal. Ya, sekarang yang di bawah komandan setan Yahoo itu ya, itu tidak lagi mengenal anak kecil, kemudian ibu-ibu, perempuan dihabisin semua. Padahal dalam hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau berperang itu harus yang sehat dengan yang sehat. Ya, tidak boleh memusnahkan manusia. Makanya disebutnya pemusnahan manusia, genosida disebutnya. Genosida, gen itu manusia, sida itu menghancurkan, ya, menghancurkan manusia. Jadi maunya si setan Yahoo ini, Netanyahu ini menghabiskan semua manusia yang ada di Palestina. Ya, cita-citanya itu supaya mereka bisa menguasai. Tapi apa yang terjadi sampai dengan kiamat, Palestina tidak akan kalah, ya, dan mereka akan hancur. Tapi mungkin sekarang dalam posisi yang hancur duluan, tapi tetap akan ada. Begitu Bapak Ibu ya. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia itu sebanyak yang mereka mau, niscaya mereka akan mengambilnya itu juga. Jadi kalau ditambahkan lagi, mereka akan mengambilnya lagi. Jadi bahasanya serakah. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi kisah ini adalah disebutkan disuruh mengikuti Taurat tapi mereka menyelewengkan, dan kejadian ini terus-menerus sampai nanti munculnya kitab Injil dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka tetap meributkan, menyelewengkan Taurat, termasuk di dalam Taurat itu tidak boleh membunuh orang yang tidak berdosa, tapi mereka membunuh para nabi, termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya mereka bunuh.
Padahal Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu adalah nabi dan pemegang kitab Taurat yang asli. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Itulah kaum Bani Israel yang namanya bangsa-bangsa yang baongnya, yang jahatnya. Ingat Bapak Ibu, Bani Israel ada yang solehnya. Jangan sampai